Share video. Oke, selamat sore rekan-rekan IAI semua. Hari ini saya dengan Edi, kita berdua dari BMI Monir. Kami akan membawakan presentasi atau perkenalan tentang solusi atap leakproof. Ini merupakan metode baru di Indonesia yang sebenarnya sudah lama kita mulai kenalkan gitu. Tapi memang awal pionirnya adalah Monir. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu tentang Genteng Monir. Kita sekarang kita under BMI Group. Di video awal teman-teman sudah lihat bahwa kami merupakan gabungan dari manufaktur terbesar beras Monir dan juga Ecopal. Jadi sekarang PT Monir juga punya produk bukan hanya untuk pitch roof tapi juga flat roof, yaitu waterproofing. Kami sendiri merupakan bagian dari induk korporasi Standard Industries. Kalau teman-teman arsitek pada tahu tentang GAF, itu merupakan produsen terkemuka atap untuk bitumen dan juga waterproofing di Amerika Utara. Saat ini BMI Group memiliki market share terbesar di Eropa dan kita sudah beroperasi di sebagian Asia Afrika. Gitu. Solusi teknologi terbesar kita juga punya pengalaman di bidang civil engineering waterproofing di Eropa, tapi untuk di Asia atau Indonesia kita belum ke arah sana. Kita punya fasilitas technical center untuk R&D di Houston, Jerman. Jadi kalau misalkan kita ada produk baru, kita pasti tes produk kita itu di technical center dengan fasilitas ini kalau dilihat di sini ada concrete testing, wind tunnel test, itu salah satu uji coba kita untuk ngetes apakah produk genteng kita kira-kira sudah bisa di launching di customer gitu. Ini merupakan background kita udah 150 tahun di dunia. Kalau kita sekarang mulai perkenalan untuk BMI Indonesia. Kami seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dikenal dengan PT Monir. Kita sudah di Indonesia dari tahun 1973. Banyak sekali proyek-proyek kita yang sudah beredar di Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga di Jawa, juga di Sumatera, dan juga kita sampai ke Papua. Ini merupakan pabrik kita, salah satu pabrik kita yang terbesar, yaitu lokasinya di Tangerang. Jadi pas banget deket sama teman-teman yang ada di AI Banten. Ini logo terbaru kita, jadi kita punya 2 brand saat ini, yaitu BMI Everguard untuk waterproofing. Dia produknya TPO untuk flat roofing untuk bangunan komersial. BMI Monir kita untuk residensial atau bangunan dengan pitch roof. Nah, kita punya standar kinerja manajemen ISO 9001-2008. Kualitas produk kita berdasarkan BSEN, ini guide dari grup kita, BSEN 490 dan 491. Untuk penghargaan kita diakui untuk top product property, khususnya karena kita banyak sekali di bangunan residensial. Kita juga meraih top brand kategori untuk concrete roofing. Ini seperti yang teman-teman lihat di presentasi ini, ada beberapa uji coba yang kita coba untuk tunjukkan kepada teman-teman. Jadi kita di sini ada tes, namanya tes strength. Jadi satu genteng kita itu, maksudnya genteng kita itu mampu menahan beban sebanyak 200 Newton, 2000 Newton atau 200 kilogram per sentimeter persegi. Ini kita produksinya kita dengan proses ekstrusi dengan pewarnaan wet on wet. Jadi warna genteng kita itu solid dan juga menyatu dengan badan genteng sendiri. Jadi nggak susah sekali untuk lepas dari badan gentengnya, warnanya tahan lama. Untuk portfolio produk Monir, kita ada genteng beton dan juga genteng tanah liat. Tapi karena
kita di sini memang produksi genteng beton dari mulai 1973. Jadi kita punya 2 koleksi genteng, yaitu untuk koleksi Cosmopolitan untuk flat dan juga koleksi timeless. Kalau dilihat dari tadi di presentasinya Pak Andi, Sasto Arsitek itu renewable untuk salah satu produk kita, yaitu Tiara Bima. Jadi itu merupakan salah satu portfolio kita. Ada di tahun 1980 sampai 1990-an gitu. Nah, ini kita punya 3 solusi atap. Yang pertama Kuruf, itu sebagai sistem penyejuk atap pasif. Yang kedua leak-proof roof, dan juga yang ketiga sunroof, sistem penerangan alami. Yang nanti sistem leak-proof roof akan lebih jelas dibawakan oleh teman saya, Pak Edi. Untuk inovasi saat ini kita memperkenalkan Monir perspektif, yaitu dia mampu untuk low pitch roof, jadi sampai dengan kemiringan atap minimal 15 derajat. Perspektif sendiri ini memberikan tampilan atap yang menarik pada bangunan arsitektur modern maupun kontemporer. Dia cocok sekali untuk karakter atap tropis gitu. Untuk lapisan colornya kita pakai GEP coating, jadi warnanya lebih tahan lama dan juga mengkilap. Untuk produk ini kita sudah uji di wind tunnel test di pusat BMI Technical Center Jerman. Ada 3 color yang kita tawarkan ke teman-teman arsitek, yaitu Midnight Black, Superior Grey, dan Perfect Brown. Spesifikasi teknis bisa dilihat di sini. Jadi panjang dan lebarnya kita 42 x 33. Berat satuannya 4,4 kg. Di sini minimal kemiringan sudutnya kita bisa 15 derajat, 17,5 sampai dengan 25 derajat. Jadi teman-teman bisa berkreativitas untuk produk perspektif ini. Ini kita ada beberapa proyek yang sudah kita gunakan dengan perspektif, yaitu di Vida by Gunas Land Group Bekasi, kita menggunakan perspektif Midnight Black. Kita juga ada di Medland Transyogi, Cilengsi, dan juga ada yang terbaru yaitu di Reiwa Town, Depok. Kita kerjasama developernya merupakan Perumnas, kerjasama sama Jepang. Ini juga pakai perspektif Midnight Black. Ini kita ada beberapa project reference di daerah IAI Banten, juga ada beberapa di area lainnya seperti Bekasi. Gitu. Ini ada Vida Bekasi, Familia Urban, juga di Sakura Regency. Jadi kita ada banyak variasi untuk project reference. Lanjut ke Pak Edi. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Selamat sore semuanya. Menarik ya, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Adi mengenai konsep rumah gentengnya. Kebetulan tadi sudah dimention juga oleh rekan saya Mbak Ayu, bahwasannya genteng yang tertempel di bagian fasad desainnya Pak Andi itu bagian dari portfolio produk BMI Mulia. Saya lebih fokus ke apa sih masalah yang sering terjadi di atap rumah kita. Umumnya adalah ketika kita bicara atap pasti masalah yang timbul adalah mengenai kebocoran. BMI Munir sendiri selain memproduksi genteng, kita juga punya solusi atap yang memang kita mengembangkan solusi ini dari masalah-masalah yang konvensional sering ditemui di lapangan. Jadi bisa dilanjut Mbak slide-nya. Oke, masalahnya apa aja sih? Secara konvensional banyak masih kita temukan finishing area rabung atau knob kita sebutnya fitting ya, atau area pertemuan tiap panel atap genteng itu finishingnya menggunakan mortar. Sifat mortar sendiri dia adalah rigid ya, sedangkan struktur atap itu secara tidak langsung tiap struktur pasti ada pergerakannya. Nah, pergerakan yang terjadi di atap lah yang membuat mortar ini ada crack atau retakan. Dari retakan itulah biasanya air bisa masuk dan menyerap ke dalam mortar yang ada di contohnya di gambar ini. Ketika mortarnya sudah jenuh menyerap air,
maka yang akan timbul adalah tetesan air di plafon kita. Boleh di next, Mbak. Oke, nah ini yang digambar di tengah kita bisa lihat, ini adalah bekas tetesan air yang ada di ring, lalu menetes di atas plafon kita. Ini masalah yang sering timbul ketika kita menggunakan sistem konvensional. Oke, lanjut. Reach atau HIP, perimeter area yang Munir sekarang kembangkan, bagaimana caranya kita sudah tidak lagi menggunakan mortar yang tadi kita lihat. Nah, reach ini adalah sambungan antara panel atap yang biasanya ditutup dengan menggunakan fitting atau nok atau rabung seperti itu ya. Kalau yang tadi kita lihat di fasadnya Pak Andi, yang bisa digunakan itu adalah badan gentengnya saja ya. Nah, sedangkan untuk menyambung antara panel atap kita bisa menggunakan fitting. Nah, fitting ini Munir kembangkan untuk tidak lagi menggunakan mortar. Oke, bisa di next, Bayu. Material pengganti atau substitusinya. Oke, oh ini bagian atap. Sorry, ini bagian ridge, datar dan hip yang bagian miringnya. Oke, di next, Bayu. Nah, solusinya yang kita kembangkan adalah kita mengganti mortar. Oke, boleh di next. Ini adalah produk kita yang bisa kita kenalkan. Penggantinya mortar tadi, kita gunakan bahan yang lebih fleksibel. Materialnya, base-nya adalah aluminium, kita sebutnya Toflex. Dia kita sediakan sudah dengan perekat, dengan bahannya butil adhesif ya. Ini spesifikasinya kita pasarkan dalam bentuk satu rollable ya, dia dengan panjang 5 meter dan lebarnya 28 cm. Kita sesuaikan dengan kita punya rabung seperti itu. Temennya dari Toflex kita butuh yang namanya Ridgely. Kalau teman-teman listrik biasanya tahu ya, ketika di bagian rabung itu bahasanya kayak papan router aja sebagai router. Nah, karena kita sudah banyak berganti ke metal, makanya untuk itu kita coba mengikuti juga material kita terbuat dari metal si Ridgely-nya ini. Oke, bisa di next. Pengaplikasian produknya bisa dilanjut lagi. Slide selanjutnya. Oke, seperti ini. Jadi baik, sorry. Oke, ini listriknya. Jadi kita pasang di area kampus sambungan antar panel untuk kita pasangkan routernya atau runnernya. Karena sama-sama metal, biasanya kita bisa pakai opsi menggunakan holo atau bahan dari batten atau ringnya baja ringan. Oke, next, Mbak. Oke, setelah itu baru kita aplikasikan Toflex, material yang fleksibel tadi saya kita lihat bersama di slide sebelumnya yang sudah kita berikan perekat juga. Jadi pemasangan sangat mudah, hanya digelar seperti ini, seperti di gambar, lalu kita buka penutup perekatnya dan kita tempelkan. Setelahnya di atasnya baru kita pasang nok atau fittingnya seperti yang ada di gambar paling kanan. Oke, next. Ini salah satu dari beberapa proyek. Sebetulnya ketika kita menggunakan pemasangan kering, kita sebutnya ya, atau yang Toflex tadi, kita bisa memungkinkan atau mempermudah pemasangan rabung pada kemiringan atap yang curam. Karena sifatnya hanya kita main screw, nggak ada lagi mortar, jadi mempermudahkan kita pada saat proses pemasangan. Karena ketika kita compare menggunakan pemasangan basah, secara logika mortar itu akan mudah untuk jatuh atau merosot, sehingga kita butuh bantuan cetakan di bagian rabung agar mortar tidak jatuh, dan itu akan mempersulit atau membuat atap kita semakin kotor. Ya, jadi untuk pemasangan refix ini sangat membantu untuk atap-atap yang sulit seperti itu. Yang di gambar sebelah kanan ini proyek yang sedang berjalan, menggunakan full system juga. Rabungnya atau noknya itu sudah tidak lagi menggunakan mortar. Ini salah satu grupnya Ciputra yang ada di Cikupah ya, masih di areanya IAI Banten juga. Ini salah satu klasternya Pine Trees, The Trees
Citra Raya Cikupa, dia pakai full system kita. Oke, next Bayu. Jadi selain tadi kita sudah lihat gambaran masalah kebocoran di area knob atau fitting. Lalu ada juga biasanya kita jumpai masalah kebocoran di area abutment atau flashing. Abutment atau flashing itu seperti di gambar ini ialah area pertemuan antara genteng dengan dinding. Sekali lagi di gambar yang saya sajikan adalah dengan proses konvensional. Dia metodenya sederhana sekali, jadi genteng hanya masuk ke dalam dinding dan sekali lagi masih berpotensi adanya crack sehingga berpeluang sekali terjadinya kebocoran. Jadi next Bayu, ketika air masuk ke dalam retakan yang ada di foto ini, air akan masuk ke bagian bawah sehingga akan mengganggu akan masuk ke dalam plafon kita. Next Bayu. Ini contoh gambaran air, aliran air yang masuk. Jadi ketika kita lihat di foto ini ada bekas air, dia masuk di antara overlapping genteng. Ketika hujan turun, air di overlap ini akan turun mencari posisi yang terendahnya dan akan masuk ke bagian bawah genteng sehingga menetes ke atas plafon. Oke, jadi next Bayu. Susah. Jadi memang ini contoh dampak yang ditimbulkan dari kebocoran area flashing sehingga bisa merusak plafon kita, kurang lebih seperti ini penampakan di etik area ya, kita sebutnya etik area di bawah genteng dan di atas plafon. Oke, next Bayu. Solusi yang kita tawarkan, kita kembangkan untuk area flashing, kita sebut materialnya adalah camel flash. Sekali lagi dia memang bahannya aluminium, kita pilih dengan pertimbangan aluminium lebih tahan terhadap weather, terhadap cuaca. Terlebih lagi di iklim kita yang tropis, hujan dan panasnya. Dan untuk camel flash sendiri sudah kita lengkapi juga dengan full self adhesive butil atau perekatnya yang full di bagian belakang sehingga dia mampu merekat dengan baik di genteng dan di area dinding kita. Temannya si camel flash kita sediakan juga camel strip sebagai pelengkap untuk mengklaim di bagian dinding dari si camel flash untuk mendapatkan usia pakai yang kita inginkan. Kemampuan atau daya rekat si camel flash ini atau si perekatnya ini mampu sampai bertahan di 10 tahun. Seperti itu. Pengaplikasiannya kita lihat di slide selanjutnya. Oke, seperti ini kita pasang per stepping ya, stepping atau per segmen. Jadi tiap genteng kita lapisi dengan camel flash karena kita sediakan camel flash dalam bentuk rollable dan fleksibel sehingga kita bisa melakukan cover per layer genteng ya, seperti contoh di sebelah kiri. Jadi tiap layer kita lapisi sehingga area overlap dari genteng pun kita cover sangat sempurna perekatannya sehingga betul-betul menutup ruang untuk air bisa masuk antara celah genteng dengan dinding. Oke, di bagian tengah itu adalah sambungan antar layer. Di gambar paling kanan itu pengaplikasian untuk camel stripnya. Artinya top level dari camel flash di area dinding kita klaim atau kita tutup menggunakan camel strip. Oke, next slide. Ini yang tadi saya katakan bahwasanya air itu ketika hujan turun bermain-main di area overlap. Untuk itu camel flash ini keunggulannya adalah bisa kita pasang per segmen sehingga area yang overlap itu full cover dengan camel flash dan untuk mencegah potensi kebocoran seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Oke, bisa di next slide. Ini pengaplikasiannya di unit yang tadi yang sebelah kiri gambar kita itu dari slide ini area watt tone
Nama contohnya kita full cover menggunakan camouflage dan reflect. Penampakannya kurang lebih seperti ini, yang menggunakan main tiles-nya tipe perspektif, pengembangan dari bintang flat yang mampu bertahan di kemiringan 15 derajat. Lalu yang di bagian tengah itu adalah tipe Excel, dia full flat. Kita aplikasikan camouflage-nya juga, kurang lebih penampakannya akan seperti itu. Perlu saya sounding juga untuk yang lewat tahun ini, kalau saya tidak salah ya, strukturnya itu menggunakan CB ya, atau concrete block. Oke. Oke, dengan sistem leak-proof roof, dengan metode dry fixing yang tadi kita sampaikan, itu melindungi area-area kritis yang sering terjadi kebocoran pada atap, lalu membuat estetika kita lebih baik, fasad lebih rapi dan bersih karena kita sudah tidak menggunakan mortar, yang mana ketika menggunakan mortar sangat berpeluang menjadikan atap kita kotor. Mungkin teman-teman yang ada desain yang pakai expose atap dengan pemilihan pemasangan ini benar pemilihan yang baik karena kita menghilangkan mortar, finishing juga jadi lebih cepat. Endingnya adalah kita bisa saving cost seperti itu. Next slide. Ini koleksi proyek kita juga. Oke, next slide. Oke, ini kontak person yang mungkin teman-teman bisa di screenshot, bisa dihubungi. Ada Pak Irfan, beliau regional sales manager. Mungkin teman-teman mau tahu lebih tentang BMI Munir, khususnya genteng beton Munir dan berikutnya. Dan ada juga saya di sana sebagai technical sales manager, lebih ke teknisnya sih. Kalau teman-teman pengen lebih mendalami lagi mengenai apa sih produk itu. Oke, dan kantor kita di situ ada di Gerham Official di lantai 4 di Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 129. Oke, next slide. Oke, dari kita sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ia London. Mbak lupa saya namanya. Mbak siapa ya? Halo. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Edi, Mbak Ayu. Iya, terima kasih. Oke, tadi kita sudah menyimak presentasi dari BMI, di Mas Adi juga. Menarik ya. Maksudnya kalau klien itu open, maksudnya terbuka terkait budget yang dipunyai, jadi kita bisa ini juga apa namanya dengan leluasa membantu mereka untuk memanage budget terhadap desain gitu ya. Nah, tadi juga yang menarik nggak disengaja itu ternyata genteng yang dipakai sama Mas Andi itu ternyata produknya apa BMI ya, produk lamanya BMI itu ini sebenarnya nggak disengaja nih gitu. Nah, oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ini dari chat Zoom ini sudah ada dari Mbak Lisa Wahyuning Tiasti. Untuk Pak Andi, kalau owner butuh extend ruang di lantai 2, apakah genteng akan hilang? Gitu. Itu satu. Terus tadi itu ada dari YouTube ini juga ada tadi. Sebentar. Dari YouTube kalau nggak salah tadi menanyakan detail pemasangan ini ya. Sebentar, detail pemasangan genteng gitu. Dari Alifudin. Dari YouTube nih ada. Oke, mungkin Mas Andi bisa dijawab dulu. Ya, saya share screen lagi aja kali ya biar lebih enak ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau dari denah, genteng itu posisinya ada di denah ini nih yang gambarnya keriting-keriting nih.
Nah, itu posisi genteng gitu. Nah, nanti lantai 2-nya akan ada di belakang si genteng gitu. Jadi genteng ini tidak akan dibongkar kalau mereka masih mengikuti arahan desainnya ya. Kalau perkembangan ke depannya masih menggunakan desain ini ya gentengnya nggak perlu dibongkar gitu. Lalu yang kedua masalah detail. Mungkin saya bisa share sedikit di foto ini gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat gentengnya itu kita letakkan di rangka-rangka siku gitu. Jadi rangka sikunya selebar 40 cm kalau nggak salah atau 45 cm gitu. Kita letakkan di rangka-rangka itu, terus rangkanya kita tutup dengan GRC. Jadi kita pakai material GRC, kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Kita tutup si rangka ini gitu. Terakhir kita cat dengan cat yang waterproof biar lebih tahan cuaca ya, karena dia akan menerima langsung matahari gitu. Nah, yang pasti kita harus ada jarak sekitar 35 cm gitu. Fungsinya selain untuk stack effect, jadi kita kasih gap juga. Jadi ini sebenarnya konsepnya konsep double glaze. Ketika kita taruh dua material yang berjejer, lalu ada matahari, dia akan jadi ada gap di tengah itu untuk buffer panas gitu. Jadi meskipun ini tidak tertahan seperti konsep double glaze, cuman ini cukup membantu untuk mengurangi si radiasi panas gitu. Jadi radiasi panasnya nggak langsung masuk, nggak langsung kena kaca gitu. Jadi makanya kita berani kasih kaca sangat besar di sisi selatan ya, ini berarti ya di sisi selatan, itu juga karena adanya si secondary skin. Nah, si rangka-rangka yang menahan si genteng itu kita jepit ke ring bulk atas dan ring bulk bawah dengan hollow ya. Nah, fungsinya gap ini juga bukan hanya untuk buffer panas, tapi juga untuk maintenance. Jadi orang masih bisa masuk situ, masih bisa ngecat atau ganti genteng kalau sampai yang pecah, lalu bisa membersihkan kaca. Jadi fungsinya gap ini kita juga atur biar orang masih bisa masuk di antara dua gang ini. Ya memang orang-orang dengan ukuran-ukuran tertentu ya yang bisa masuk ke sini gitu. Mungkin orang-orang dengan ukuran badan saya gitu, Mas. Yang penampang sampingnya nggak boleh lebih dari 35 cm ya. Nah loh, iya. Oke. Ini kayaknya nggak salah ada Mbak Leda di chat Zoom. Mungkin bisa di unmute aja Mbak Leda, bisa tanya langsung ya, ngobrol sedikit. Halo Mbak Leda. Dari host mungkin bisa tolong dibantu untuk Mbak Leda bisa langsung nanya. Halo. Halo Mbak Leda. Halo ya. Nah, oke. Tadi error sedikit. Oke, Mbak Leda dapat privilege nih, bisa nanya langsung. Ayo, gimana Mbak Leda? Apa pertanyaannya? Sore semuanya, sore buat Mas Andi. Selamat sore. Ya, Mas mau nanya sih, ini kan tadi dari judulnya aja kan kita forum desainnya zero waste concept ya. Nah, sebenarnya pengen tanya sih, penasaran. Artinya si rumah genteng ini dibangun dengan semaksimal mungkin pakai material rumah lama ya, Mas. Terus akhirnya at the end berapa persen sih yang dipakai material rumah lama ke rumah barunya ini, ke rumah gentengnya ini? Gitu sih. Oke. Sebenarnya kalau prosentase kita nggak pernah hitung ya, karena kan ada kayak genteng ini luasnya berapa, terus nanti kita harus prosentase, susah tuh. Jadi
Cuman saya bisa rinci beberapa hal yang kita bisa yang kita pakai ulang dan yang kita apa namanya istilahnya buang tapi nggak buang gitu karena kita gunakan gitu. Jadi itu ada tralis besi, itu tralis besi itu jelas bisa kita pakai gitu. Salah satunya kita pakai untuk penutup si void yang sebelah kiri rumah gitu. Jadi itu voidnya ya kita taruh di atas gitu, lalu kita kasih kawat nyamuk. Jadi ketika sore malam gitu ya, pintu ini dibuka, itu udara masih masuk, tapi kita nggak terganggu dengan nyamuk gitu. Nah ini juga salah satu pemikiran yang saya bisa share gitu ya. Kadang-kadang tuh kita pasang kawat nyamuk itu di pintu dan jendela itu kan saya pribadi menurut saya itu mengganggu secara visual gitu ya. Kenapa nggak kita taruhnya di kanopi, di atap gitu. Dengan kita selubungi bangunan kita dengan kawat nyamuk ini, kita bisa punya bukaan-bukaan yang lebih leluasa. Gitu. Itu untuk besi gitu. Untuk kayu-kayu, kusen lama dan rangka atap kita pakainya untuk perancah. Setelah dipakai perancah, beberapa yang kita benar-benar nggak bisa pakai itu diminta oleh tetangga gitu. Jadi ada banyak sekali tetangga yang datang terus ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu gitu. Jadi setelah diseleksi yang mana yang masih bisa kita pakai, yang mana yang enggak kita taruh tempat sendiri gitu. Lalu kita kasih ke tetangga gitu. Itu jadi interaksi-interaksi kayak gitu yang juga membantu kita untuk istilahnya membuang material-material yang kita nggak pakai. Terus bongkaran rumahnya kita pakai buat urukan gitu. Jadi kenapa steppingnya si peninggian rumahnya itu cuma sampai di foyer karena urukannya juga nggak cukup gitu, cukupnya sampai di situ aja gitu. Terus keramik 30-30 ini yang juga menarik. Jadi kita pasang ulang keramik 30-30-nya, cuman kita kasih pola-pola baru ya dengan digerinda gitu, tapi nggak sampai putus. Kita pasang di area servis gitu. Jadi kita gerinda 10x10 itu bisa jadi material lantai yang baru gitu, dan kita bersihin juga jadinya bagus kok gitu. Terus itu sih paling yang kita bisa share ya, sama selain bangunannya material yang dipakai ulang juga selama proses bongkar itu kita atur sedemikian rupa biar nggak perlu ada kalau kita nyusun BQ tuh di awal-awal dari kontraktor kan biasanya ada tuh pekerjaan pelengkap bedeng dan tempat tinggal pekerja gitu ya. Dengan kita metode yang seperti ini itu berkurang gitu biayanya gitu. Jadi si teman-teman pekerja nggak harus bikin bedeng baru gitu. Itu sih kenapa kita bisa bilang sebenarnya ini kita menggunakan konsep zero waste gitu. Oke. Ini sebenarnya kita jadi punya pertanyaan lagi nih soal bongkarannya nih, Mas Andi. Kan berarti ini bongkarnya nggak sembarang bongkar dong, karena kan ya tadi memanfaatkan sebisa mungkin memanfaatkan material yang sudah ada gitu untuk dipakai ulang. Itu kalau nggak salah tadi di awal budgetnya si owner 950 juta, betul ya? Itu udah sampai udah jadi. Nah itu ongkos bongkarannya masuk ke situ juga berarti? Bongkaran ya, jadi budget ya? betul. Okay. Nah ini juga dimudahkan ya karena kita bisa pakai ruang-ruang di sana tuh. Jadi kita taruh di pinggir jalan gitu, asal nggak mengganggu jalan gitu, nggak ganggu jalan mobil. Jadi kita nggak perlu ada angkut-angkut barang keluar masuk dari site gitu. Jadi memang interaksi dengan lingkungan sekitarnya jadi harus besar sih dengan metode-metode seperti ini gitu. Mungkin nggak applicable di tempat-tempat tertentu ya. Iya. Gitu. Ya kebetulan juga rumahnya hook juga sih ya, jadi dia punya 2 sisi jalan kan. Betul. Gitu. Nah ini izin juga sih ke warga sekitar gitu, ke RT, ke tetangga-tetangga kita numpang taruh barang di sini. Nah dengan interaksi itu malah jadi banyak yang ngobrol gitu, jadi banyak yang mintain ini diminta boleh nggak, ini diminta boleh nggak gitu. Ya kita nggak pakai sih, boleh pakai aja gitu. Kita malah senang gitu. Iya, oke. Ya jadi zero waste-nya kalau bantu ke tetangga-tetangga juga ya, jadi nggak cuma
ulang jadinya gitu ya. Betul. Jadi memang perlu interaksi yang banyak sih dengan lingkungan sekitar. Oke, iya. Gitu. Menarik ya. Thank you jawabannya. Thank you. Yeah, thank you. Masih di mute kayaknya Bu Laras. Oke, sorry. Oke, thank you Mbak Leda. Terima kasih, semoga terpuaskan atas jawaban-jawabannya. Mungkin ini satu dari Pak Herman Oslan, IAI. Apresiasi buat Pak Andi atas karya yang bagus dan menarik, contoh arsitek yang kreatif dan sabar melayani owner. Pertanyaannya Pak Herman ini, rumah ini apakah menggunakan air condition? Oke, saya langsung jawab ya Bu. Boleh, atau mungkin sekalian ya, biar nyambung ya mungkin ya ini ya. Ya. Dari Mas Emanuel Wicaksono, presentasi yang menarik. Saya hendak menanyakan bila dilihat dari site berlokasi di tapak yang bersudut, mengapa desain tidak mengoptimalkan potensi tapak sudut tersebut? Oke, jadi bisa nyambung nih dengan penggunaan air condition dan pengoptimalan lahan gitu ya, potensi tapak gitu. Oke. Ya. Sebelumnya salam kenal Pak Herman dengan Pak M. Pak M ini ngetes ini mah dia dosen ini. Jadi saya coba jawab ya. Kalau di rumah ini air conditionnya pakainya cuma di kamar Pak jadinya. Jadi si ruangan tengah ini kita dengan cross ventilation ya. Jadi ini lebarnya kurang lebih sekitar 6,5 meter. 6 meter atau 6,5 meter itu saya lupa, dengan sistem cross ventilation di sisi kiri dan sisi kanan, lalu dengan ceiling yang tinggi, ruangan tengah ini benar-benar adem gitu. Jadi atasnya kita juga hanya menggunakan penutup genteng, apa sih istilah pasarannya, spandek pasir gitu ya. Lalu ceilingnya cukup tinggi, jadi karena kita juga menyiapkan untuk bangunan 2 lantai sebenarnya, jadi lantai yang ruang keluarga ini high ceiling sekitar 5,8 dan cross ventilation gitu. Jadi memang di saat terpanas sekalipun si owner cuma perlu pasang kipas angin gitu. Jadi untuk membantu geraknya udara itu dipasang kipas angin di depan jendela sini gitu. Itu si rumah ini gitu. Jadi kalau kamar tidur karena kita ada beton, kita tetap harus pakai AC ya, karena kan suhu tidur beda dengan suhu ketika kita beraktivitas. Salah satu yang kita pakai strateginya di dak beton itu kita pakai split. Jadi ada sisa split waktu itu, kebetulan ada sisa split. Kita pakai untuk menutup si area dak beton gitu. Jadi dengan itu bisa mengurangi panas di dalam kamar ya, gitu. Jadi kita taruh di atas ini, di atas dak beton itu kita kasih split, itu. Nah untuk menjawab pertanyaannya Pak M, kita coba mengoptimalkan potensi tapak sudutnya dengan punya cross ventilation. Jadi karena dia ada di sudut, kita bisa ada bukaan dari sisi kanan gitu. Jadi kita nggak cuma mengandalkan depan dan belakang, tapi kita bisa dapat kanan dan kiri gitu. Itu. Terus sudutnya lagi juga kita pakai untuk masukkan cahaya. Jadi di area atas ini, di sisi yang sebelah selatan, ini jendela besar nih di balik si genteng yang di selatan gitu. Nah, bangunan sudutnya kita posisi tapak sudutnya itu kita manfaatkannya di sana gitu. Mungkin kita bisa lebih Pak M mungkin bisa lebih explore pertanyaannya ya, nggak optimalnya di mana gitu maksudnya, untuk diskusi aja. Oke, mungkin kita ini kali ya Mas Emanuel, mungkin bisa kita lanjut diskusi. Mas Emanuel bisa di unmute. Oke, ya. Oke, silakan Mas Emanuel. Terkait orientasi bangunan bukaan lah, maksudnya bukan entrance lah. Mungkin
Kan kalau dilihat kan satu sisi jadi di pagar tuh, gitu. Ya. Oh, oke. Akses ya maksudnya ya? Oke. Itu kalau dari denah, jadi sisi yang sebelah selatan itu kita pakai untuk jalur servis gitu. Jadi di sebelah selatan ini pintu nih. Gitu. Jadi jendela besar yang sebenarnya difungsikan untuk pintu juga. Dan di sini ada pintu. Jadi kalau secara akses kita bisa masuk dari kanan, masuk langsung ke area servis, ke dapur. Jadi kalau bawa belanjaan nih nggak usah naik tangga, nggak usah naik turun tangga, muter gitu. Jadi dia bisa langsung masuk ke area sebelah kanan, karena ini masih ada jarak sekitar 90 cm ya. Mungkin ada gambar. Oh, ini kali ya, kelihatan di sini ya. Ini untuk akses masuk. Gitu. Nah sebenarnya itu sih yang kita gunakan dari si tapak sudutnya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak En. Oke, sudah terpuaskan ya Mas Emmanuel ya. Oke, di sini ada host sudah mengirimkan link presensi. Jadi teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube silakan ngeklik link presensinya untuk mendapatkan sertifikat KUM IAI sejumlah 2 poin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di YouTube nih, Mas Andi. Jadi dari RR Batubara, 2 pertanyaan yang lainnya sepertinya sudah terjawab dari pertanyaan yang sebelum-sebelumnya ya, Mbak atau Pak ini ya? Bapak atau saudara lah, kita saudara. Oke, Saudara RR Batubara, baik, nah mungkin saya ambil pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana konsep desain terhadap keserasian dan keselarasan terhadap bangunan sekitarnya? Karena saya lihat sangat kontras dengan bangunan sekitar yang tipikal. Nah ini perihal ini nih, bangunannya beda sendiri nih Mas Andi nih. Nah ini bagaimana Mas Andi menyikapi itu terhadap bangunan sekelilingnya? Oke. Saya langsung jawab aja? Ya, nggak apa-apa, langsung jawab aja Mas. Nah ini juga diskusi yang open-ended ya sebenarnya. Seberapa pentingnya bangunan rumah itu selaras dengan tetangganya gitu, atau sebenarnya ini identitas buat si pemilik rumah gitu. Yang pasti dengan adanya bangunan ini jadi ada interaksi sih sebenarnya gitu, interaksi dengan tetangga gitu. Jadi waktu selama proses pekerjaan juga jadinya ada bapak-bapak ngobrol di depan gitu, ngobrolin ini rumah maksudnya apa, kenapa begini, kenapa gentengnya dipasang di situ gitu ya. Jadi interaksi juga, menarik juga gitu proses pekerjaannya gitu. Nah kalau secara bentuk dan tampak apakah harus laras gitu ya? Itu kan pertanyaan juga tuh yang mungkin Bapak atau Ibu bisa share juga nih, maksudnya mau selarasnya itu seperti apa sih gitu? Ada kebutuhan atau enggak gitu? Beda cerita kalau kita sebenarnya arsitek untuk sebuah developer gitu. Jadi kita mau mengembangkan sebuah kawasan, terus tampak depannya dijaga semua gitu. Nah itu kan beda cerita lagi karena ada constraint itu. Selama nggak ada batasan itu, selaras seperti apa sih yang diharapkan gitu. Oke, jadi nggak enak nih saya disebut-sebut. Oh iya benar. Iya Bu Laras, gimana maksudnya laras nih? Iya nih, gimana maksud saya ya? Oke. Sebenarnya sih ini sepertinya pemaknaan penggunaan genteng itu sendiri ya. Genteng yang tadinya dibuat atap pelana gitu, kalau kita lihat kanan kiri ternyata penggunaan genteng itu mengalami perluasan makna gitu ya. Dia malah jadi secondary skin gitu kan. Jadi suatu hal yang unik tersendiri gitu kan. Dan memang kalau kita lihat di lokasi-lokasi lain juga ternyata banyak yang bangunan-bangunan lain tuh sudah mulai seperti penanda gitu. Oh, ini desainnya unik nih, kayaknya ada arsiteknya nih gitu kan. Jadi kayak seperti sudah dipikirkan gitu. Mungkin kita melihat sisi positifnya seperti itu gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut. Mungkin Saudara RR Batubara semoga bisa terpuaskan. Kalau belum terpuaskan nanti bisa langsung main-main ke tempatnya ini ya, websitenya Pak Mas Andi Subagio ya. Boleh, atau ke Instagram. Ya. Oh iya benar, atau ke Instagramnya Saso. Ya.
Oke, di sini ada dari YouTube lagi Andika Pratirta. Bagaimana mengenai perhitungan genteng beban dari fasad yang dipakai? Menambah beban dari strukturnya karena dari budget seperti mempengaruhi kualitas konstruksi juga gitu. Nah ini gimana nih perhitungannya nih? Awalnya hitung-hitungannya. Jadi sebenarnya rumah tinggal itu jadi gini, kalau kita ngurus IMB rumah tinggal ya selama di bawah 3 lantai, kita tuh sebenarnya diizinkan untuk tidak menggunakan konsultan struktur. Gitu. Jadi strukturnya juga kita rencanakan secara mandiri gitu. Struktur ini juga kita karena rumah tinggal, kita pakai ukuran-ukuran yang sebenarnya udah standar lah untuk rumah tinggal gitu. Kenapa kita berani menggunakan ini sebagai secondary skin, karena sebenarnya beban atapnya kita kurangin jauh. Yang biasanya dengan struktur yang biasa atapnya lebih banyak dipakai untuk ada di atap gitu ya, ini dengan gentengnya lebih sedikit kita pakai untuk kita gantung juga di struktur yang sama gitu. Jadi secara kekuatan struktur, secara logika sederhana aja masih bisa masuk nih gitu, asal semua penguncinya kita kunci ke bagian struktur. Jadi si rangka-rangka pengunci si genteng ini kita semuanya stutnya ke balok, ke ring balok, ke kolom gitu. Kita nggak berani langsung ke dinding gitu. Juga dindingnya kan dinding hebel gitu ya. Jadi kita nggak berani kasih penyangga beban gitu, beban yang lebih banyak gitu. Jadi semuanya kita kunci ke struktur-struktur nih, atasnya ada ring balok, di bawah sini juga ada balok. Dan juga kan sebenarnya kita post and beam struktur ya, jadi semua dinding pengisinya ini sebenarnya bukan dinding penyangga gitu. Jadi memang semua yang sifatnya beban kita harus ikat ke struktur gitu. Oke, jadi setidaknya menggunakan logika struktur sederhana seperti itu ya. Betul, karena bangunannya cuma 2 lantai juga sih. Cuma 2 lantai juga ya, oke. Oh ya, ada titipan dari host nih, teman-teman. Videonya minta diaktifkan, kita mau dokumentasikan nanti akan di capture lalu masuk ke Instagram IAI Banten. Itu. Oke, sambil diaktifkan ya. Mungkin Mas Andi, mungkin ini bisa di stop screen dulu. Stop share aja. Karena kan nanti kan bisa muncul view semua peserta nih, biar di capture sama teman-teman panitia. Oke, ini ada lagi ternyata di YouTube. Ternyata banyak aktif di YouTube ya. Banyak aktif di YouTube. Mungkin mereka mobile gitu ya, sambil ngedengerin gitu, jadi enak gitu. Sambil, dapat ilmu sambil mobile gitu. Iya, sekarang asik banget ya. Udah praktis banget sekarang ya. Dari Mas Peter Antonius. Ini juga salah satu pengurus IAI Banten. Oh iya. Mas Peter, ini mau tanya untuk rekan-rekan BMI. Oke, untuk Mbak Ayu dan Mbak Edi, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara pemasangan genteng yang memiliki sudut 15 derajat? Apa ada detail khusus atau ada profilan khusus dari genteng tersebut? Oke, mungkin Mas Edi atau Mbak Ayu. Oh, teknis Mbak Mas Edi ya. Ya, saya yang lebih mungkin tepat untuk menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Untuk yang 15 derajat memang kita sarankan untuk memilih profil genteng kita yang tipe perspektif ya, dengan tadi di slide tadi sebelumnya kita lihat spesifikasinya. Kalau untuk perspektif di 15 derajat kita main di batten space atau di jarak ring ya. Jadi headlampnya kita buat semakin besar dengan jarak ring di 29,5 cm seperti itu. Untuk metode pemasangan lainnya ya ada. Jadi sama seperti genteng pada umumnya, hanya pada saat kita setting rangka atapnya aja gitu. Laras. Oke, Mas Peter ini ada di YouTube atau ada di Zoom juga ada ya, Mas Peter ya? Mana nih Mas Peter? Sebentar, kayaknya soalnya pengurus ada yang di Zoom. Oh, ternyata Mas Peter mungkin lagi mobile.
Oke, berarti dia memang benar-benar cuma hanya di YouTube. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau misalkan Mas Peter ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung kontak Mas Edi gitu ya. Ini betul. Mas Peter lagi ada project juga di situ nih. Oke. Dia tanya-tanya apa namanya tempat colongan. Oke, nih di sini di YouTube sudah tidak ada pertanyaan lagi di sini. Untuk sementara di chat Zoom juga belum ada lagi. Mungkin ini aja. Oh, ini coba ada yang komentar dikasih waktu 5 menit. Oke, ini sebenarnya yang link presensi ini 5 menit acara berakhir, Mbak. Jadi kalau misalkan ini acara sampai jam 17.30, nah 17.35 link presensinya kita tutup gitu. Oke, terus Mas Andi mungkin ada tips-tips nih, tips-tips buat teman-teman arsitek atau mungkin teman-teman mahasiswa. Di sini kita juga menyapa teman-teman mahasiswa, ada mahasiswa arsitektur yang mungkin lagi tingkat akhir gitu ya, tingkat akhir lagi mencari inspirasi tugas akhir. Nah, ini tips-tips untuk mendapatkan ide kreatif seperti Mas Andi ini gimana nih? Karena kan itu tadi saya bilang kan genteng itu biasanya di atap gitu. Ternyata genteng malah jadi secondary skin gitu. Nah, ini ada tips-tips untuk teman-teman ini nggak mahasiswa? Teman mahasiswa? Ya udah teman mahasiswi deh. Baru saya mau kasih tips yang khusus mahasiswa nih. Jadi kalau mahasiswi sebenarnya lebih ke tugasnya sekarang belajar sebanyak-banyaknya gitu, cari tahu material itu sebanyak-banyaknya, pemasangannya seperti apa gitu ya, banyak ngobrol dengan supplier, dengan teman-teman supplier tuh diundang, suruh cerita tentang material-material, pasti seneng banget gitu. Nah dari situ baru kita bisa create something gitu ya, karena kreativitas itu kan bukan asal-asalan gitu, jadi nggak boleh kita nggak tahu tentang materialnya, lalu kita coba pasang sesuai yang kita mau gitu, atau kita eksperimen asal gitu. Saya sendiri lulus kuliah juga sudah sekitar 7 tahun yang lalu gitu ya, sudah 7-8 tahun yang lalu baru keluar nih kesempatan untuk membuat ini gitu ya. Itu sih kalau untuk mahasiswa, jadi lebih ke banyak-banyak cari tahu dulu tentang material tuh sebenarnya yang benarnya seperti apa gitu. Setelah kita tahu yang benarnya seperti apa, baru kita bisa kasih twist sedikit nih, bakal seperti apa gitu. Kita bisa maininnya di mananya sih gitu. Ini untuk si kayak genteng ini, kita juga kan lihat dulu kualitas gentengnya masih bisa nggak untuk fasad gitu. Kita harus bisa tes kecil-kecilan gitu. Biar kita bisa mengolah ini jadi sesuatu yang lain gitu. Terus tips kedua, sebenarnya ini tips dari Pak Eko Prawoto yang saya dapat waktu saya kuliah, ini saya ulang lagi, itu menarik banget dan masih terus tertanam gitu ya. Ketika kita mau berusaha buat green, buat sustainable, untuk ini kita bisa melihat kembali material-material lama itu, nggak harus dipakai. Jadi kalau katanya Pak Eko nggak harus dipakai kok gitu, cuman perlu dilihat aja sekali lagi gitu si material ini. Itu sama apa ya, mungkin saya bisa share sedikit. Kalau rumah tinggal kita harus tahu betul seluk-beluk si pemilik rumah ini seperti apa, harapannya seperti apa gitu, baru kita bisa penetrate dengan hal-hal yang arsitektural gitu. Jadi nggak mungkin nih ide-ide seperti ini applicable buat semua orang juga gitu. Jadi tergantung kliennya juga. Nah, jadi kita mesti tahu juga klien ini ekspektasinya seperti apa gitu. Gitu baru kita bisa penetrate segi arsitekturnya. Ya, klien mah sebenarnya yang penting kan harus nyaman, harus murah, sesuai budget gitu. Gitu, harus low maintenance gitu kan sebenarnya yang dipikirkan klien. Dia nggak mikirin material ini harus recycle atau harus membantu bumi gitu. Biasanya nggak kepikiran tuh sampai ke sana gitu. Itu tugasnya kita. Dan kita nggak bisa datang ke klien, kita mau pakai ini buat kita membantu bumi gitu.
gimana bantu bumi bantu saya bayar KPR apa enggak gitu. Itu sih biasanya. Oke. Oke, setidaknya mungkin dari arsitek memberikan edukasi gitu ya, edukasi dengan apa namanya, edukasi arsitektur dengan bahasa yang coba seawam mungkin gitu ya. Kadang-kadang kita kan bicara kolom, awam nggak paham kolom, tiang gitu, kan? Tiang taunya gitu. Oke, mungkin sekarang sekalian sudah mendekati 17.30 ya, bisa closing dari BMI. Apa namanya, dari BMI mungkin bisa pesan-pesan. Oh ya, BMI ini kerja sama kita nih 2 kali ya, kalau nggak salah, dari forum desain 8 dan sekarang forum desain 10. Bisa mungkin dari Mbak Ayu kali ya, Mbak Ayu yang mungkin memberikan pesan-pesan, sama mungkin ini gimana nih tanggapannya nih, genteng atap gentengnya bukan jadi atap tapi dipakai jadi secondary skin gitu. Nah ini gimana nih? Suatu hal yang unik gitu kan, jadi kayak perluasan makna akhirnya gitu penggunaan genteng itu. Betul. Oke, ya Mbak Ayu. Betul banget. Jadi aduh sorry ya kalau ada suara berisik anak-anak. Jadi gini, kita saat ini juga sedang ada campaign tentang di arsitek effect. Jadi sebenarnya produk atap kita ini juga bisa digunakan bukan hanya untuk atap, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan arsitek untuk berbagai macam hal. Kalau di sini salah satunya Pak Andi dari Sastra Arsitek ini memanfaatkan genteng untuk ventilasi ya, untuk ventilasi gitu. Nah di sini di grup kita sendiri sudah beberapa arsitek yang memanfaatkan genteng kita seperti ini gitu untuk ventilasi gitu. Dan juga di dalam di arsitek effect yang kita campaignkan saat ini itu kita juga mengajak teman-teman untuk berperan aktif dalam sustainability. Jadi sustainability ini bukan hanya dari segi fungsi, tapi juga ada perannya arsitek untuk mendesain bagaimana nanti bangunan yang mereka buat, yang mereka desain ini mempunyai impact yang sangat besar atau efek yang sangat besar untuk para penggunanya. Nah, salah satunya ya ini dengan Pak Andi sudah mengimplementasikannya untuk sustainability dalam bentuk ventilasi gitu, ventilasi ruangan. Dan juga ada sharing beberapa dari rekan-rekan arsitek di berbagai dunia yang ada di campaign kita di Arsitek Effect. Mungkin bisa lihat di website kita nanti bagaimana implementasi building peran-peran arsitek dalam memaksimalkan fungsionalitas dari bangunan itu sendiri gitu sih sebenarnya. Jadi kita sangat bangga dan untuk presentasi Mas Andi sendiri yang ini saya report ke grup bahwa di Indonesia ada loh salah satu bentuk kepedulian dari rekan-rekan arsitek gitu. Oke. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya terus terang nggak sengaja ya nggak sengaja kita nyolek Mas Andi, terus dapat rekan partnernya BMI PT Monir gitu kan. Oh, tendelalah yang dipakai sama si arsiteknya salah satu produknya gitu kan. Iya. Iya, benar. Jadi berarti artinya jodoh gitu kan. Iya, amin, alhamdulillah. Oke, kita menjelang 4 menit ya, menjelang 4 menit untuk berakhir. Mungkin dari tadi ada Pak Herman tadi ya, Pak Herman Oslan. Pak Herman Oslan, selamat sore. Pak Herman Oslan, ini tadi katanya dosen Mas Andi atau Mas Andi? Bukan. Yang dosen Pak Emmanuel itu. Oh, Pak Emmanuel. Oh, oke. Oke, sorry. Oh, Pak Emmanuel tadi dosen. Oke. Iya, dosen. Dia ngetes saya itu, Bu, pertanyaan. Oh, ngetes. Oke, siap. Oke, mungkin ini
sudah kita akhiri untuk forum desain 10 ini. Jadi yang memang ketemu klien yang open terhadap budgetnya gitu ya. Terus kemudian kita bisa membantu membantu mengimplementasikan harapan-harapannya terhadap rumahnya, itu suatu hal yang luar biasa, dan itu bisa saya bilang langka gitu. Dia bukan soal budgetnya, budget saya sekian gitu kan, terus nanti ke depannya ini nanti akan berubah seperti ini, nanti akan seperti ini gitu ya, dan bisa diajak kerjasama dan berkomunikasi dengan baik dengan arsitek gitu, itu menjadi suatu karunia tersendiri gitu, dan jadi bisa menghasilkan suatu desain yang baik gitu ya, kolaborasi yang baik gitu antara arsitek dengan klien gitu. Oke, mungkin dari forum desain 10 ini saya sudahi. Kita kembalikan ke MC, Mas Rizky. Ya. Oke, Mas Rizky. Ya. Terima kasih, Mas Rizky. Baiklah, partisipasi yang telah mengikuti forum desain 10.0 ini. Lalu untuk perihal sertifikat forum desain 10.0-nya, nanti akan kami kirimkan ke Anda melalui email. Dan terima kasih juga kepada rekan mitra BMI Moner yang telah mengawali acara kami dengan pemutaran video produknya. Lalu atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia, kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan IAI Banten berikutnya. Saya Rizky serta segenap panitia acara, kami pamit undur diri. Salam sehat selalu kita semua dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sandi, terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih. Salam kenal. Ya. Mbak Ayu. Halo, iya terima kasih banyak Mas Edi, Bapak. terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.